Halo, perkenalkan kami dari kakak-kakak Universitas Kristen Teknologi Solo. Panggil aku Kak Yola. Aku Kak Anya. Dan aku Kak Nisa. Salam kenal. Tema pembelajaran hari ini adalah mengasihi orang yang berbeda suku. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia. Hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, adik-adik, kita tinggal di negara Indonesia. Dan negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Mengapa ya? Apakah ada yang tahu mengapa? Karena terdiri dari banyak sekali pulau, yaitu lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil. Wah, banyak sekali ya. Dan di dalam pulau-pulau tersebut tinggal penduduk dengan suku yang berbeda-beda, dengan beragam suku. Nah, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman suku merupakan anugerah dari Tuhan, karena Tuhan menciptakan manusia dengan kondisi yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana ya sikap kita dalam menghargai sesama kita? Ini dia caranya. Yang pertama, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap teman-teman kita. Lalu, kita juga menghargai adat istiadat mereka. Lalu, bergaul tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir, saling terbuka untuk mengenal adat istiadat atau budaya teman-teman kita. Lalu, manfaat sikap saling menghargai suku bangsa yang berbeda itu apa sih, Kak? Sini kakak kasih tahu ya. Yang pertama, kerukunan dapat selalu terjaga. Yang kedua, tentunya hubungan menjadi damai dan harmonis. Dan yang ketiga, bisa belajar dan bermain dengan nyaman. Menghargai keragaman merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Imamat 19, Tuhan memberikan petunjuk untuk menjaga kekudusan hidup. Bukan saja tentang hubungan manusia atau diri kita kepada Tuhan, tetapi hubungan manusia yaitu kita kepada sesama kita. Dengan bangsa yang berbeda, kita harus menghargai dan saling mengasihi. Saatnya kita mendengar cerita Alkitab, yaitu bangsa Israel yang menderita di Mesir. Pada waktu itu, bangsa Israel diperlakukan sangat buruk
Mereka dipaksa bekerja keras dan mengalami penderitaan karena penguasa Mesir tidak menyukai mereka. Tetapi dalam penderitaan yang mereka alami, bangsa Israel tidak menyerah dan mereka memilih untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu, apa ya yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel? Ternyata Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Tuhan menolong dengan memilih Musa untuk menyelamatkan mereka dengan berbagai mukjizat. Contohnya seperti air sungai berubah menjadi darah, lalu hujan belalang, lalu membelah Laut Merah. Nah, lalu apa pesan Tuhan melalui cerita bangsa Israel yang menderita di Mesir? Nih kakak kasih tahu. Yang pertama, jangan bersikap seperti orang Mesir ketika memperlakukan orang asing. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus ingin kita semua untuk saling mengasihi. Yang ketiga, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di setiap kesulitan yang kita alami. Dan yang keempat, percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah penolong kita. Di dalam kitab Mazmur 117, Raja Daud mengajak seluruh bangsa dan suku bangsa untuk memuji Tuhan. Mengapa? Karena kasih Tuhan yang hebat di dalam hidup kita. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.